Di SMA 1. SMA 1, dari SMA 1. Itu beta sudah lulus. Oh begitu. Kata 200 orang kok. Waktu itu tuh zaman tahu saya kata namanya kata masa muda tuh kata senang-senang sa. Duduk minum mabok apa kiri kanan dong kata duduk sa. Habis itu pokoknya beta tugas itu beta basapu buat kopi dengan antar surat. Berkatin dari Tuhan. Amin, amin. Kalau menurut beta sih kalau oknum begitu tuh itu oknum biadab. Dia tidak akan pernah besar. Salam Halek, kembali lagi di Om Boban Channel. Bagi yang baru pertama nonton Om Boban Channel, terima kasih susinggah dan menonton. Dan bagi yang sudukung Om Boban Channel selama ini lewat like, komen, lewat share dan subscribe, terima kasih banyak. Kotong masih dalam episode Ropes Oeba. Kali ini Boban berkesempatan untuk bercerita Halek dengan seorang teman, seorang anak Ropes, Tommy Yakob, biasa dikenal dengan TJ Van Ropes. Bagaimana pengalamannya, bagaimana sisi-sisi lain dari seorang Tommy Yakob, saksikan terus dalam video kali ini. Bagi yang belum makan, makan dulu biar ada tenaga untuk nonton ini video sampai dengan selesai. Karena tapal leuk ukur jalan ju ada gunanya. Oh ini suara konsep nih ketemu Adi. Ya. Salam Halek, Abang Tommy. Salam Halek Om Boban Channel. Terima kasih luangkan waktu untuk bercerita di Om Boban Channel. Dengan ini kesibukan akhir-akhir ini yang Kotong Bajaji juga padat juga, jadi Iya itu sudah. mau bilang apa? Om Boban juga terbang kiri kanan lah. Ketunjuk mesti sesuaikan waktu. Kotong langsung saya ini Om Tommy. Iya. Om Tommy, nama lengkap siapa? Kalau bepun nama lengkap itu Tommy Mikael Dirgantara Yakob. Tommy Mikael Dirgantara Yakob. Iya. Dengar-dengar kok bisa nama Dirgantara nih? Ada selip Dirgantara nih? Kenapa Abang Tommy? Woi kalau itu beta sudah tahu itu. Oh begitu. Itu orang tua yang kasih nama. Tapi mungkin ada arti. ada berhubungan dengan Dirgantara udara. Oh mungkin berhubungan dengan udara atau berhubungan dengan apa biasanya tahu. Tapi mungkin beta kurang tahu juga orang tua punya pemikiran kasih beta nama sampai begitu. Tapi amin lah, Om Boban pun doa Ya, amin lah amin. dengan ada berhubungan dengan udara jadi makin naik lah terus. Kehidupan dong gitu. Itu sudah. Nah, Abang Tommy bisa cerita, Abang Tommy masa kecil ini kan mana? Masa kecil sama kayak anak kecil yang maksudnya masa kecil Dia pun masa kecil sama sa katong pokoknya katong bermain apa semua sama sa dia punya masa kecil anak-anak tahun kelahiran beta kan kelahiran 88 tuh 88. ya jadi masa kecil sama sa soalnya ada yang beda. Nah, ini berikutnya Abang Tommy. Kotong omong di sekarang. Apa yang melatar belakangi Om Tommy untuk memilih profesi sebagai pengacara atau advokat? Profesi sebagai pengacara waktu beta tamat sekolah 2006 2000-an. Ini di mana? Tamat di mana? tamat di SMA 1 SMA 1, dari SMA 1. itu beta sudah lulus. Oh begitu. Kata 200 orang kok. Waktu itu tuh zaman apa bocoran jawaban dari internet. Kata sudah mengerti internet dulu. Juga ada kawan dong bilang "Oh, ini adalah pembocoran jawaban dari internet. Waktu itu ujian ekonomi. Maka pas beta pi keluar kincing begini dong ada tulis jawaban di kertas semua tuh. Konsep lah. Konsep. Zaman dulu. Nah, padahal waktu itu kata sudah tahu ini internet ini seperti apa. Maka tapi beta tanya di BMK, woi ini
jawab ini kunci jawaban kok. Bilang oh, karena kita Iko begini juga kaget sama kayak sekarang itu jawaban hoak di nama. Maka tuh ada 200 orang yang lulus itu hari. Terus? Terus sudah, kota ujian ulang 1 tahun kemudian. Oh jadi 1 tahun lagi. 1 tahun kemudian. 2007 lagi. 2007. 2007. Iya. Dari itu yang bikin Om Tommy, oh ini beta su ke dari Om Tommy berpikir Iya. oh ini beta su ke depannya beta kayaknya Itu beta ambil su berat. hukum lah. Soalnya sampai pernah berpikir sampai ambil hukum dulu. Ah, Jadi tahu saya namanya masa muda itu senang-senang sa. Duduk minum mabok apa kiri kanan dong duduk sa. Habis itu tamat sekolah 2007. ah. Nah 2007 itu kebetulan Bepung Bapak Besar Gustaf Yakob tuh dia buka kantor sini jadi beta bantu. Beta buat kopi, beta sapu-sapu, pokoknya di kantor ini. Oh begitu, sempat Ya. buat kopi. Pokoknya beta tugas tuh beta basapu, buat kopi dengan antar surat. Oh begitu. Antar surat mau di Polda, mau di mana, ke beta antar surat. Dari situ setumpuk timbul ke depan ini kayaknya. Artinya dong bawa omong hukum di situ juga beta dengar sa. Tapi beta sudah serap-serap sedikit lah. serap-serap sedikit. Nah ini yang Om Bobon pertanyaan berikutnya ini. Apakah kayak tadi tuh pengaruh besar kok karena kau tahu kan di Kupang tahu Iya. keluarga besar Yakob ini kan praktisi hukum. Apakah itu juga salah satu yang bikin Om Tommy Iya. ini apa? Om Tommy pilih profesi sebagai Iya. pengacara atau advokat gitu? Kalau terkait profesi itu beta belum pikir waktu itu, Pemboban. Dulu ada pernah harapan dari orang tua tuh masuk pendeta. Oh begitu. Hanya karena beta hidup di lingkungan hukum, maka beta masuk sekolah hukum. Ah itu, makanya beta masuk sekolah hukum. Jadi beta kuliah waktu itu karena beta hidup di lingkungan hukum. Lingkungan hukum. Nah coba Seperti beta hidup biasa. di lingkungan apa memang rumah di depan gereja, tapi kalau hidup di lingkungan gereja pasti beta sekolah ini. Beta sekolah teologi ya. Hanya karena hidup di lingkungan hukum dan saya suka hitung-hitung toh. Hitung-hitung matematika dong apa semua, makanya beta ambil hukum. Oh. Memang di hukum ada pelajaran, mata kuliah sih, tapi soalnya ini. Nah ini kan Om Boban juga punya kawan ke profesi Iya. pengacara dong begitu. Kayak misalnya potong dulu bercerita kopi, bercerita halek Iya. ini. Nah kesannya nih, ini terkesannya Om Boban pembaca ini terkesannya. Kalau kawan profesi kayak pengacara atau advokat tuh, wih ini anak dia bawa omong, sone abis, sone berhenti begitu. Itu Om Tommy pernah rasakan, kok sone di lingkungan pergaulan Om Tommy. Kayak di kawan-kawan dong begitu. Kayak Om Tommy ini maksudnya kalau mau apa argumentasi, ini kan kotong di profesi Om Tommy ini dituntut untuk argumentasinya, berargumentasi itu adalah seni menurut Om Boban. Itu ada kok sone kayak kawan-kawan dong komplain, wih bro, wih ini lu. Beta kalau bergaul itu, beta kalau bergaul, kalau dulu di BEM kawan di luar, artinya di luar katong punya profesi sebagai pengacara, itu beta sempat omong tentang hukum. Coba tanya sa, wah ini ke mana ya? Paling beta jawab, ini katong duduk-duduk sama-sama, itu jawab sa. Kalau untuk omong tentang hukum, argumentasi, ini artinya beta buka omong dulu atau bilang, ini pasal begini, tapi beta sempat omong, secara umum beta kecuali dong tanya, kecuali lu tanya. Kalau soalnya katong dulu lucu-lucu sa. Mau di lingkungan pergaulan kawan semua beta keliling di bepung kawan dong sempurna omong. Hanya dong bilang begini. Oh kecuali ditanya. Kecuali dong tanya baru beta. Atau kayak pernah juga dapat. Kalau soalnya katong duduk, kalau dulu masih keliling minum mabok tuh duduk lingkar, ais, mabok, menyanyi itu sa. Kalau untuk omong tentang hukum som. Tapi pernah ketemu kosong deh kayak di topik kotong bercerita begitu kayak kotong duduk minum bercerita begitu kotong tahu ini kayak ini ini nih permasalahan hukum begini mah Om Tommy sempat pernah ada diam karena kayak lu tanya beta baru beta karena begitu karena berpikiran lu tanya dulu baru beta jawab atau kayak kadang spontan langsung spontan kayak spontan ini salah bro ini, iya
kadang ya kadang terkadang begitu. kalau langsung spontan. Tuh, kalau memang dong su tahu bahwa ini salah harus kasih ingat. Karena katong jangan membiarkan teman-teman untuk membuat masalah hukum tuh. Makanya katong ya kalau dong salah katong tegur. Nah ini Kalau katong kalau dong saudara ini kayak apa? Katong dulu omong baru beta bilang, oh ya beta ini begini, beta pernah. Lo profile. Ya. Nah berikutnya Om Tommy, kasus menarik apa yang pernah Om Tommy tangani menurut Om Tommy? Pengalaman Om Tommy. Kalau menurut beta itu semua kasus menarik. Menarik Karena kalau kasus, contohnya kasus tanah 300 meter dengan tanah 3000 meter itu dia pun sama saja dia punya kasusnya sama. Berpikir kayak misalnya, oh ini beda halnya dengan kasus pidana. Kalau kasus perdata kan ada kasus pidana, ada perdata. Jadi kalau kasus tanah 300 meter dengan tanah 3000 meter dia punya nilai kasus untuk atau bukan tentang nilai uangnya, nilai hukumnya di dalam. Kalau nilai ekonominya berarti tanah 3000 lebih besar, artinya lebih menarik. Tapi nilai hukumnya di dalam itu katong lihat sama. Kalau kasus pidana juga begitu. Kalau kasus narkoba, itu kasus pukul orang, kasus ini, pokoknya adalah masing-masing menarik lah. Masing-masing semua menarik kasusnya. Berikutnya Om Tommy, pengalaman Om Tommy pernah tangani kasus yang memang minta maaf klien ini sedang ada duit itu banyak. Nah itu Om Tommy sikapi karena kan Om Tommy juga minta maaf potong bawa omong hale harus ada Om Tommy ada biaya-biaya Om Tommy keluarkan begitu itu Om Tommy sikapi karena banyak itu yang kalau menurut dari sisi profesi sih artinya semua orang yang datang di katong itu katong boleh tolak. Dia mau orang kaya atau mau orang miskin. Tapi dari sisi uang atau itu dari nilai uangnya itu katong beta punya prinsip bahwa berkat itu bukan datang dari katong kasus, tapi berkat itu datang dari Tuhan. Itu sih. Amin. Om Tommy ini Om Tommy bisa jawab bisa sonde. Ya. Ini Om Tommy bisa jawab bisa sonde. Om Boban Gigi Asam, bayaran Om Tommy ini bisa jawab bisa sonde ya. Yeah. Bayaran Om Tommy ini kotong pakai range depo harga lah. 1 sampai 10 juta atau 10 sampai 30 juta. Pokoknya ini bisa jawab bisa sonde. Tapi Om Boban kan namanya ini channel Om Boban Halek, tapi jadi cerita Halek ini. Jadi begini, kalau ketemu kembali lagi ke yang tadi Om Boban bilang, kalau pakai standar begitu, orang susah datang ketemu pakai standar begitu, pasti tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Makanya kalau untuk standar begitu ya itu relatif pokoknya. Ya pokoknya relatif lah. Kalau kata taruh standar contohnya Rp1.000 tapi dia sebenarnya punya uang, bagaimana caranya? Nah. Jadi mungkin masuk ke bawah betul. Ya ada kasus kecil, tapi uangnya banyak. Tapi ada kasus besar yang uangnya sedikit. Ada beberapa kasus yang kasus besar tapi sudah ada uang. Begitu. Dulu beta ada pernah lapor itu profesor satu. Itu modal katong buat laporan makan mie ayam itu makan siang mie ayam. Habis itu saya pernah ini. Tapi ada kasus kecil yang uangnya banyak. Takuju suka buah. Maka itu katong bilang katong jangan patok katong punya berkat itu dari pekerjaan klien. Tapi berkat ini dari Tuhan. Berkat ini dari Tuhan. Amin. Berikutnya untuk pernah dapat situasi mencekam, misalnya ke tangan satu perkara
di lokasi begitu situasi mencegah. Misalnya peninjauan setempat atau apa dan Oh, pernah ulang. punya pengalaman begitu. Seulang-ulang. Itu kan mana? Om Tommy bisa ya. Dulu ketong 2000 berapa? 2017. Itu ketong jadi pengacaranya Suamitra Bukopin. Itu beta keliling dari Amarasi semua beta keliling. Itu ketemu nasabah dong, pokoknya sampai di ujung Rabeka sana kok. Itu Rabeka kampung. ini di mana? Di Amarasi Timur sana. Nah, Itu tanpa yang ketong mau artinya ketong mau bawa somasi ini. Ketemu bawa somasi ini untuk tagih orang, artinya ini Suamitra, koperasi Suamitra uang. Nah pasti ketong sampai sana, wih domba ribut habis ketong, pokoknya ketong kasih pengertian dong dari sisi hukum, dari sisi hak dan kewajiban, ketong kasih pengertian. Terakhir buat kopi kasih ketong. oh begitu. Hanya Masuk artinya- pertama nih yang mencekam sekali. mencekam sekali. Dong buat kopi jadi beta mulai alasan bilang, Bapak besok nih minum kopi. Habis itu mau aqua, bilang Bapak beta ada pengen aqua. Beta kan takut, artinya orang punya, Kau jagalah. artinya kata waspada. Artinya katong bukan karena katong takut, tapi sone takut, tapi katong harus waspada. Artinya kan orang punya niat, ini kan katong sone tahu tuh. Nah terus ada satu kali masalah tanah di Manulai 1 sana. Nah, itu kan mana? Itu pagi-pagi. Jadi waktu itu kan kebetulan katong pagi-pagi jam 9, dong su beribut di lokasi. Dong su beribut, dong su tunggu katong dan parang. Maka beta ajak ini dan parang. Maka beta ajak Pak Bos waktu itu. Ada ketemu orang tua dong di Oibas ini. Ajak ketemu pi. Pi terakhir sampai di sana, ada satu om dia bilang pokoknya basung aktivitas ini basung apa Putus. darah mesti Putus lah. baru belia di situ ada parang tuh. Maka panggil ini beta bos duduk di belakang. Jadi kalau ada gerakan dari belakang, ketemu 2 orang sana. Dong juga ada banyak waktu itu. Terakhir juga beta agak berdebat dengan ini waktu tua satu. Dia bilang Bapak kalau Sony puas, nah ada pengadilan, ada polisi, jadi ini. Maka itu sudah. Di situ ada, pokoknya banyak situasi. Namanya kata profesi begini pasti diharapkan dengan situasi yang bersinggungan lah dengan itu situasi dong gitu. Nah ini yang Om Boban mau tanya nih, Om Tommy. Om Tommy ini kan di Anaropes. Iya. Seberapa kuat pengaruh antara mental di jalan ini? Kan kau bermain di jalan, apalagi Anaropes bermain di jalan. Seberapa kuat dia pengaruh mental di jalan ini dengan Om Tommy profesi sekarang dengan menghadapi yang itu? Ada pengaruh ke Sonde? Ada pengaruh ke Sonde? Memang kalau artinya begini, ya di luar dari apa ketunjuk dulu sebelum beta ini ya ketung di jalan juga. Pokoknya artinya bukan hal-hal artinya bergaul lah. Pokoknya kiri kanan, pokoknya keliling lah. Artinya ketung tahu itu situasi jalan, situasi itu ketung harus sudah ada dulu pengalaman biar ketung punya banyak pengalaman sih tapi tahu bahwa ini posisinya begini, ketung mesti bawa dengan begini. Jadi ada pengaruh juga ketika ketung dulunya ketung hidup duduk minum mabuk di pinggir jalan, pokoknya pajak apa dong gorengan apa martabak itu memang punya dampak untuk ketika ketung ada di sini. Oke, dapat situasi yang mencekam ini beta juga bukan baru yang begini. Pernah dapat situasi di jalan hampir sama lah begitu. Betul. Ini juga Hale, minta maaf, bisa dijawab, bisa Sonde. Ini agak sensitif sedikit. Iya. Om Tommy pun pendapat nih, kan banyak orang pengacara hitam putih. Oh iya. Om Tommy bisa kasih pendapat tentang itu atau kayak pengacara oknum lah. Iya. Itu bukan apa. Tanda kutip oknum pengacara yang bermain di kaki. Itu ada pendapat
Om Tommy tentang itu? Kalau menurut beta sih, kalau oknum begitu tuh itu oknum biadab. Dia tidak akan pernah besar. Kalau ketong jadi pengacara yang sistem hitam putih begitu, itu biadab dia kenal. Kalau ketong orang Kupang bilang itu biadab. Iya. Makanya dari awal itu beta pupuk yang dari beta sendiri ini adalah integritas. Integritas itu kuncinya. Integritas dan takut akan Tuhan, itu saja. Kalau ketemu soalnya berintegritas, kalau soalnya takut Tuhan, berarti ketemu bisa terjerumus dalam hal-hal yang kayak Om Boban bilang tadi, pengacara hitam putih. Kalau ketemu soalnya takut Tuhan, berarti pasti ketemu akan terjerumus itu. Kalau ketemu soalnya berintegritas, pasti akan terjerumus di situ. Jadi dua kata kunci, integritas dan takut Tuhan. Integritas dan takut Tuhan. Itu yang kalau untuk beta sendiri sih. Ya. Berikutnya untuk kan profesi pengacara ini kotong jual jasa. Ya. Dan itu ada hubungannya dengan kotong tongkrongan, kotong penampilan, kotong harus ya stylenya. Ya. Style bonafide lah apa gitu. Itu pendapat Om Tommy karena menurut Om Tommy. Kalau menurut beta memang harus itu style seorang pengacara itu mesti karena mana klien mau percaya kalau tolong. Tapi kalau style tapi tidak didukung dengan ketemu punya skill, integritas, kualitas dan integritas, berarti itu sama. Soalnya apa istilahnya tidak didukung dengan ketemu kualitas, berarti sama sah. Berarti style itu bukan satu-satunya mendukung ketemu punya kepercayaan klien terhadap ketong. Oh begitu. Dia melengkapi saja. Jadi ada tiga. Ya. Mungkin salah satunya itu yang tadi Om Boban bilang style. Duanya itu kualitas. Tiganya itu integritas. Integritas, kualitas, style. Mungkin terakhir, Om Tommy, ada pesan-pesan untuk penonton Om Boban Channel? Ya. Kalau untuk pesan-pesan sih, kalau dari sisi hukum sih, ya memang semua masyarakat harus patuh pada hukum. Dosu tahu ini pukul orang ini nanti masuk ke manusia, tapi itu masih tetap pukul orang. Dosu tahu dosu tahu contohnya ada kejahatan. Dosu tahu makan uang di kantor ini pasti akan ditangkap korupsi. Lo masih makan uang. Jadi orang sudah tahu ini hukum ini ada, tapi itu masih dilakukan. Itu yang ya namanya manusia juga. Itu sulit. Tapi pesan untuk ya patuh pada hukum sesudah. Jadi jangan pukul orang ini salah. Pencuri uang ini salah. Tapi lu masih buat. Lu jangan bikin lah. Lu jangan Sutau ini ada dia punya aturan, masih bikin lah. Coba bosong tahu ini aturan takut. Dan bosong ya rajin berdoa apa semua, pasti saya akan lakukan itu. Biarpun dong mau minum mabuk kiri kanan, tapi dong Sutau ini, oh ternyata nanti beta bikin kacau, atau beta kasih rusak orang pun kursi, contohnya di pesta begitu, nanti beta bisa kena hukum begitu. Itu sah. Ya. Nah mungkin Om Boban kotong pembaca cerita halek nih untungnya Om Boban dapat nih tiga hal nih. Yang pertama integritas, takut itu termasuk takut akan Tuhan, kualitas dengan style. Ya itu harus, artinya itu tiga faktor, itu tiga unsur itu dia tidak mungkin terpisah. Jadi mesti harus ada semua. Terima kasih sekali Om Tommy Yaakob waktu sudah hadir di Om Boban Channel. Salam halek. Salam halek.